langsung rapat dengan para OPD Mitra Kerja Komisi D. Ini hari pertama kami dan ke Dinas Pendidikan. Ada 3 hal sebenarnya tadi agenda yang disepakati. Satu, kaitan dengan operasional salah satu Pak Wakil, Pak Ketua. Salah satu sekolah DOT, ya silakan Pak bicara untuk yang sekolah itu. Boleh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Barusan kita dengan SD dan meminta ya SD bahwa kami dari Komisi D sudah meminta ke distrik dan mengimbau masalah sekolah kami untuk segera direalisasikan. Jadi bagaimana daripada kesempatan distrik karena ya jelas bukan kita tidak memindahkan pendidikan yang kami inginkan yang berizin sementara kita tahu bahwa izin dan sebagainya dan dikembalikan ke sekolah asal dan kita berusaha meminta dari Komisi D dari sisi ketegasannya apakah ada sanksinya? ya masalah sanksi nanti kita lihat dulu ada nggak daripada sifat kerja distrik karena ini desakannya sudah banyak kita mencegah terjadinya hal-hal yang bersifat fisik. Ujungnya saya akan minta kalau distrik seminggu tidak bisa dia harus buat pernyataan. Saya tidak bisa menyelesaikan masalah ini. Itu paling masalah saya. Ya, dan saya lapor ke beliau nanti kalau tidak diselesaikan. Setelah itu masalah lainnya. Ya, yang kedua ya kaitan yang rekan-rekan berikan masukan kepada saya laporan dari masyarakat dari para kepala sekolah kaitan dengan ada strukturisasi terselubung dari K3S yang harusnya tugas pokoknya adalah sebagai lembaga koordinasi kedinasan antara distrik dengan jajaran kepala sekolah, tapi di dalamnya terselubung ada struktur bisnis terselubung. Barusan saling terbuka dan kesimpulannya fungsi K3S harus dikembalikan sesuai dengan tugas fungsi pokok yang sesuai dengan aturan yang ada. Yang kedua, nanti minggu depan nih kita ada fakta integritas K3S dengan para kepala sekolah dengan Dinas Pendidikan akan menyatakan bahwa mulai anggaran sekarang tidak ada lagi jual beli paksa yang berstruktur di balik K3S. Pak terkait Kalaupun pengusaha ada jual beli kaitan dengan kebutuhan kependidikan, silahkan masing-masing sekolah nanti akan disesuaikan dengan arkas masing-masing sekolah. Bukan berarti tidak boleh jual, silahkan saja. Tapi masing-masing tidak ada istilahnya nanti jual dedet yang diperintahkan oleh distrik ataupun menggunakan struktur K3S. Pak terkait sidak yang dilakukan Bupati Februari Pak. Saya mendukung langkah itu. Kepala daerah sudah punya hak otoritarnya bahwa dia harus sekali-kali sidak ke semua OPD yang ada di lingkungan. Kemarin distrik nampaknya ini harus ada perbaikan baik secara struktur, tugas fungsi di lingkungan Dinas Pendidikan karena Dinas Pendidikan ini OPD yang layanannya sangat luas dengan satuan pendidikan pun sangat luas sehingga memang tugas fungsi ini manajemen ini harus betul-betul teratur, harus ada yang memanage. Kepala dinas bukan kepala kantor. Kalau kepala kantor dia diam di kantor, kalau kepala dinas harus keliling ke tiap satuan, tapi memang harus jelas. Dinas ini memiliki struktur, ada bidang SMP, bidang SD, ada bidang PAUD, TK, dan lainnya. Artinya setiap hari dia pasti ada jadwal keluar. Boleh, tapi tertera di situ harusnya. Sehingga kepala daerah atau siapapun yang melihat, bukan berarti tidak ada, oh lagi dinas ya. Tapi ketika tidak ada hal itu dianggap, ini pada kemana karyawan? Apalagi memang katanya ada yang ulang tahun, bekas makannya masih berserakan, saya yakin itu bukan hal yang tidak diperbolehkan. Boleh, tapi kebersihan pun harus diutamakan. Tapi ini ambil hikmahnya, saya kira dengan sidaknya
kepala daerah, termasuk hari ini kami mengadakan rapat kerja di Dinas Pendidikan, ingin melihat ya ternyata memang lihat dari segi bangunan ini diperlukan ada perehaban untuk Dinas Pendidikan. Dulu ini kan bangunan yang bukan diperuntukkan untuk TISDIK tapi memakai OPD yang lain. Sehingga tempat-tempat sentra layanan ini harus disesuaikan dengan kebutuhan yang ada. Nampaknya barusan saya komunikasi, ada beberapa tempat yang memang harus diperbaiki sehingga layanan lebih optimal. Saya mendukung itu, ya, mendukung itu. Disdik harus dibenahi dari mulai bangunan, kemudian dari aparatur personalianya, baik ASN maupun non ASN harus dibenahi. Karena Disdik harus bisa menjawab pertanyaan kebutuhan layanan masyarakat, terutama masyarakat yang sangat banyak. Guru ini ribuan, luar biasa, jadi memang memerlukan konsentrasi layanan yang lebih meningkat dan memuaskan masyarakat. Nun, Cukup? Oke.